Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lina Nikmaturosya Rusman SPD dari SD Negeri Kropak 01. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Pati. Hari ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh rekan saya yang bernama Saya Handayani Puji Lestari dari SD Kerupak 01. Kami akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Han. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Han, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Proses ini disebut dengan proses supervisi, Bu Han, di mana tujuannya untuk mengetahui juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Handayani lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi, Bu Han? Karena sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Handayani melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Oke, Bu Han, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Bu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ingin Bu Handayani capai nanti. Silahkan, Bu Han. Terima kasih Bu Lina. Untuk tujuan pembelajaran yang saya lakukan adalah setelah menyimak media pembelajaran, siswa dapat mengenal atau mampu melafalkan simbol-simbol dari Pancasila. Yang kedua adalah setelah menyimak media pembelajaran dan LKPD, siswa atau peserta didik mampu mengurutkan sila-sila dari sila Pancasila. Yang ketiga adalah dengan menyimak atau melihat media pembelajaran LKPD, siswa dapat memasangkan simbol dan sila-sila Pancasila dengan benar, yaitu yang keempat, setelah menyimak nanti bekerja kelompok sehingga peserta didik mampu menceritakan sila-sila dari Pancasila. Baik, Bu Han akan melakukan memberikan video pembelajaran, lalu memberikan media gambar dan melakukan kerja kelompok nggih, Bu Han nggih. Nah, selanjutnya Bu Han, saya ingin mengetahui area pengembangan yang ingin Bu Handayani fokuskan itu seperti apa? Berian motivasi pada saat ice breaking dan tepuk-tepuk untuk memotivasi siswa. Saya menggunakan strategi yang digunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial, emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, keaktifan siswa. Untuk itu saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Untuk metodenya menggunakan diskusi kelompok yang hanya menjawab dan menugaskan. Oke. Baik Bu Han, untuk fokus pemberian motivasi, Bu Han akan melaksanakan ice breaking ya Bu. Ya. Lalu pemberian tepuk, mungkin tepuk semangat dan tepuk yang lainnya ya Bu. Oke, itu sangat memotivasi sekali Bu untuk anak-anak. Selanjutnya untuk muatan emosional berarti nanti Bu Han integrasikan ke pembelajaran sosial emosional, di mana tadi Bu Han mengatakan bahwa akan diadakan diskusi kelompok ya Bu, dengan berbagai metode yang variatif, luar biasa sekali Bu Han. Nah, selanjutnya Bu Han, yang akan Ibu terapkan di dalam kelas tadi kan menggunakan problem based learning. Nah, bagaimana dengan media pembelajarannya Bu yang akan Ibu gunakan di kelas, kira-kira apa saja? Saya akan menggunakan media pembelajaran yaitu gambar Garuda Pancasila, proyektor, sound system, dan laptop. Oke, terima kasih Bu Han, ada medianya sangat variatif sekali. Nah, kira-kira kapan Bu Han? Bu Han akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut di hari apa, di kelas berapa, dan juga jam keberapa Bu Han? Saya akan menjadwalkan di hari Jumat jam
pertama untuk kelas 2. Mata pelajarannya apa, Bu Han? Mata pelajarannya mau apa? Pendidikan Pancasila. Oke, pendidikan Pancasila. Nah, baik Bu Han, jadi nanti hari Jumat di kelas 2 jam pertama pada mata pelajaran pendidikan Pancasila, saya akan berkunjung ke kelas Bu Han, melakukan supervisi kelas, mengobservasi kegiatan pembelajaran yang Bu Han lakukan. Lalu saya juga akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Nah, nanti setelah saya melakukan kegiatan observasi pada saat Bu Han melaksanakan kegiatan pembelajaran, nanti selanjutnya kita akan mengadakan percakapan terakhir Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Bapak Muhammad Santosa. Sebelum kita akhiri Bu Han, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu Han? Saya mungkin mendapatkan gambaran media yang saya gunakan nanti, kemudian untuk media apa yang saya gunakan nanti itu sudah saya persiapkan dari sekarang. Mungkin saya memiliki gambaran dari percakapan ini yang akan kita lakukan di hari Jumat minggu depan. Terima kasih Bu Han. Bu Han sudah punya gambaran bagaimana nanti Bu Han akan melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila. Dan terima kasih Bu Han atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan pra-observasi ini. Dan sampai bertemu Bu Han di kegiatan observasi di hari Jumat nanti. Dan selanjutnya akan kegiatan pasca observasi yang akan dibersamai oleh pengajar praktik saya. Untuk itu sampai di sini Bu Han percakapan kita hari ini, dan sampai ketemu nanti di Jumat depan. Semoga sukses Bu Han untuk persiapannya dan pelaksanaannya nanti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo. 3, 2, 1. Tangan ke mengapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap berdoa. Putar, tangan diputar. Lung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa.
Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Ya, yo Bu Guru akan mengabsen satu persatu. Mas Agam, masuk. Masih semangat hari ini? Masih. Materinya hari ini kita pelajarannya apa? Pendidikan Pancasila. Tentang apa? Aku berperilaku Pancasila. Tahu lambang negara Pancasila? Apa? Burung Garuda. Ayo Mbak Devi maju ke depan memimpin lagu apa? Garuda Pancasila. Ayo. Yang lain berdiri. Yang lain berdiri ayo. Sambil tepuk tangan. Dipimpin Mbak Devi. 1, 2, 3. Ayo. Silan. Akulah pendukungmu. Maju, maju. Ada duduk. Terima kasih Mbak Devi. Ayo beri tepuk tangan sama Mbak Devi. Gambar apa itu? Lambang negara Indonesia apa tuh? Garuda Pancasila. Diperhatikan, dideleng lambang-lambangnya apa saja. Lambang Pancasila. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah bisa. 1 tadi apa? Bunyinya bagaimana? Pancasila. 1. Nah, 2 tadi lambangnya apa? Bunyinya bagaimana? 3 apa? Siapa yang berani ke depan? Yuk. Yang lain memperhatikan Mbak Miftah. 1. Lambangnya apa? Pancasila. Pancasila. Lambangnya apa? Tuh. Mengenal simbol-simbol dari Pancasila. Sekarang kalian akan kelompok nggih? Kelompok nggih? Nah, kelompok 1, 2, 3. Perhatikan 1, 2, 3.
Sila Pancasila. Satu. Satu apa? Bintang. Dua. Rantai. Tiga. Pohon beringin. Empat. Kepala banteng. Lima. Pati kapas. Bunyinya, ayo bunyinya. Pancasila. Beri tepuk tangan pada kelompok 3. Kelompok 2. Kami kelompok 2. Nama saya. Nama saya Devi. Nama saya Tari. Nama saya Rita. Ayo. Simbol. Simbol Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Apa? Bintang. Parain nanti. Bintang. Ketuhan. Yang Maha Esa. Maha Esa. Ayo bantu. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hemat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan. perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian presentasi ke kelompok 1. Demikian presentasi dari kelompok 1. dari kelompok 1. Nah, ya, duduk kembali. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ayo. Nah, kalau senang kemarin apa? Bisa tertawa. Bagaimana tertawanya? Nah, terus bagaimana? Ya satu ini gambar apa? Gambar sedih. Biasanya kalau sedih menangis. Sekarang keluarkan alat tulisnya, ditaruh di meja, pensilnya dipegang. Sudah? Ini dikerjakan satu-satu. Untuk materi selanjutnya, nanti kita mengenal makna-makna dari Pancasila, nggih. Tadi mempelajari tentang apa? Pancasila, mengenal simbol-simbol dari Pancasila dan menghafalkan Pancasila. Pancasila ada berapa simbolnya? Pertama apa tadi? Bintang. Kedua? 3? 4? 5? Padi kapas. Sudah bisa? Sudah mengerti? Sudah. Sudah paham? Sudah. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin Mas Fatan. Ayo Mas Fatan, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo mengakhiri pembelajaran ini, berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Mas Fatan. Ayo, duduk siap gerak. Berdoa mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di rumah belajar, ayo keluar, keluar langsung keluar. Kalau di rumah belajar, ayo kelompok 2. Yo, kelompok 2, ayo. Yo, ayo Mas. Awas kabelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lina Nikmatur Rosia Rusman, calon guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Pati. Saya berasal dari SD Negeri Kropak 01 Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Kali ini saya tidak sendiri, saya dibersamai oleh pengajar praktik saya, Bapak Muhammad Santoso, dan teman sejawat saya, Ibu Handayani Puji Lestari, yang merupakan guru di kelas 2 di SD Negeri Kropak 01 Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Baik, Buhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Buhan? Alhamdulillah hari ini baik dan sehat. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat sehat walafiat ya, Buhan. Iya, Bu. Buhan, kemarin kita telah melaksanakan kegiatan pra-observasi di mana Buhan menceritakan rencana pembelajaran Buhan yang akan dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita melaksanakan kegiatan observasi kelas Buhan, Iya. di mana saya datang di kelas Buhan mengamati dan mencatat hal-hal penting yang Buhan lakukan selama kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi Buhan. Izinkan saya meminta kesediaan waktu Buhan untuk melaksanakan percakapan pasca observasi ini ya Buhan. Karena tujuan dari percakapan pasca observasi ini untuk merefleksikan kegiatan proses pembelajaran yang sudah Bu Handayani laksanakan di kelas 2. Bagaimana Buhan? Apakah diizinkan? Saya izinkan. Ya, terima kasih Buhan. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Handayani laksanakan. Baik Buhan, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Bu Handayani setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin, Buhan. Untuk pelaksanaan kemarin saya termotivasi karena anak-anak terlihat sangat senang dan antusias dalam pembelajaran tersebut. Berarti Buhan merasa antusias ya Bu Iya. ketika pelaksanaan kegiatan pembelajaran kemarin. Lalu untuk anak-anak bagaimana Bu? Anak-anak sangat senang dan bersemangat karena sebelumnya saya belum pernah melaksanakan kegiatan tersebut untuk diterapkan di kelas 2. Saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, saya menggunakan berbagai macam media pembelajaran, contohnya lambang dan simbol Pancasila serta bunyinya. Ada media yang lain dengan menggunakan LCD, laptop, terus gambar-gambar serta video pembelajaran sehingga anak itu antusias lagi dalam pembelajaran tersebut. Berarti merupakan hal yang baru bagi Iya. kelas 2 ya Bu ya, bagi mereka kelas rendah ya Bu. Alhamdulillah jika kegiatan pembelajaran yang Bu Handayani laksanakan membuat siswa menyenangkan. Selanjutnya Bu, saya ingin menanyakan tentang area pengembangan yang ingin dicapai Buhan kemarin, apakah sudah tercapai, lalu bagaimana pelaksanaannya, langkah-langkahnya yang Buhan lakukan kemarin Bu? Untuk anak-anak saya memberikan motivasi dan pembelajaran sosial emosional kepada anak tersebut.
sebelumnya saya belum pernah melaksanakan itu gitu. Oh, berarti memberi motivasi. Iya. Apa yang Tuhan lakukan ketika pemberian motivasi itu pada anak-anakku? Anak-anak motivasinya yang belum bisa, bahkan banyak kendala yang ada di kelas saya. Sebelumnya ada sebagian anak yang belum bisa membaca, ada yang belum bisa mengenal huruf, ada juga anak yang emosionalnya itu tinggi. Sehingga saya harus mengajari dulu anak tersebut. Baik, Tuhan memberi motivasi dengan mengajari terlebih dahulu anak Iya. tersebut. Mungkin ada lagi Bu pemberian motivasi Tuhan untuk anak-anak kelas 2. Untuk anak kelas 2, setelah jam pelajaran, saya memberikan materi lagi untuk anak-anak itu. Untuk yang lain sudah selesai, yang untuk mendekati yang sosial emosionalnya tinggi, saya mendekatinya dengan cara saya bukan menjadi guru lagi, saya menjadi teman bermainnya dia. Oh, jadi Tuhan memberi pendekatan ya Bu ya, Iya. memotivasi supaya mereka tuh tidak takut dulu. Jadi diberi pendekatan pada anak-anak ini. Berarti Tuhan mengalami kendala itu tadi ya Bu ya. Iya. Kalau di kegiatan pembelajaran Tuhan, jika diberi skala ya Bu antara 1 sampai 10, itu Tuhan kira-kira ada di posisi berapa kemarin Bu? Posisi 8. Oh, Karena ada anak yang belum mampu untuk belajar seperti teman yang lain. Harus dibimbing dahulu. Karena nantinya akan menjadi kendala bagi anak tersebut untuk kedepannya. berarti Tuhan ada di posisi 8, saya kira itu sudah baik ya Bu, sudah cukup baik, tapi untuk menuju ke posisi 10 masih kurang 2 karena Iya. berbagai kendala itu tadi ya Bu. Tuhan tadi mengatakan sudah pernah membimbing anak sebelum pembelajaran. Nah, apakah ada hasilnya tuh meningkat apa bagaimana Bu, atau ada kendala lainnya Bu? Alhamdulillah hasilnya meningkat karena yang dahulunya anak tersebut suaranya rendah atau enggak ada suara, kemarin saya memberi materi bimbingan sesudah pembelajaran itu sekarang ada suaranya gitu. Berarti Tuhan menginginkan keadaan ideal yang diharapkan itu anak-anak tadi yang kurang dalam pembelajarannya tadi karena ada kendalanya, itu seperti apa Bu? Kendalanya banyak. Harapannya, Harapannya? ideal. Harapannya anak-anak nantinya dapat seperti yang lain. Nantinya keadaan di kelasnya menjadi kondusif, semuanya aktif dalam pembelajaran. Ya, berarti Tuhan ingin punya harapan kerasnya menjadi aktif, kondusif. Tadi memiliki kendala, ada yang belum bisa membaca, lalu ada yang sosial emosionalnya kurang. Tuhan sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, lalu pembelajaran sosial emosional ya Bu ya. Nah, selanjutnya Tuhan juga sudah mengatakan akan mengatasi dengan memberi bimbingan ya Bu. Bimbingan lalu mendekati dari hati ke hati. Lalu saya ingin menanyakan Bu, dari solusi yang Tuhan hadapi tadi, kira-kira apakah ada kendala lainnya lagi Bu? Ketika Tuhan akan melaksanakan solusi tadi, bagaimana? Ada kendala lainnya lagi atau tidak? Ada, tapi bisa teratasi. Mungkin nantinya saya akan memberi pendekatan kepada anak tersebut dan keluarganya. Berarti dilibatkan ya Bu Ya, keluarganya? keluarganya dilibatkan. Apakah dari pihak keluarga ada kendala lagi Bu? Ada Bu. Untuk yang belum bisa membaca tadi, karena ibunya bekerja, otomatis di rumah tidak ada yang membimbing dalam pembelajaran. Sehingga anak tersebut mendapatkan bimbingan cuma dari sekolah. Keluarga belum mendukung. Oh,
Di rumah anak tersebut selain dengan orang tuanya atau dengan siapa lagi ya, Bu? Kira-kira. Anak tersebut di rumah dengan neneknya. Dengan neneknya. Sudah coba konsultasi atau memberitahu neneknya atau gimana? Sudah, Tanggapannya bagaimana? tanggapannya harus dikasih bimbingan setelah pembelajaran. Tolong Bu, ini dibimbing setelah jam pembelajaran usai. Itu sudah, Bu. Berarti dari neneknya sudah dapat dukungan ya, Bu, tapi Buhan mengalami kesulitan ketika sudah tadi dibimbing di sekolah, tapi ternyata di rumah Tidak ada bimbingan lagi dari yang di rumah. jadi anak-anak itu semacam di sekolah itu dibimbing, tapi di rumah. Tidak ada yang membimbing. Oh. Kalau dari anaknya Bu sudah pernah ditanyai atau bagaimana? Sudah, karena anak tersebut jarang berkomunikasi dengan teman yang lain karena mungkin malu atau takut. Jadi anak tersebut kurang berinteraksi dengan yang lain, tidak seperti yang lainnya. Cuma satu anak itu saja. Kalau di kelas bagaimana, Bu? Dia itu sering menyendiri, jarang berkomunikasi dengan yang lain. Kalau dari Buhan, kira-kira ketika anak yang seperti itu, Buhan akan melakukan treatment atau seperti apa, Bu? Yaitu tadi dengan cara apa? Belajar, mengenalkan, kan belum bisa mengenal huruf, mengenalkan kartu huruf, gitu Bu. Mengenalkan kartu huruf. Itu anak-anak sudah dengan Buhan, apakah dia sudah terbuka atau dia masih malu? Tadi kan Buhan bilang berkata bahwa dengan teman-temannya itu tidak berinteraksi, kurang ya Bu ya. Apakah Buhan sudah pernah mencoba melakukan lainnya sebelum, maksudnya tadi kan mengenalkan dengan kartu huruf. Nah, untuk yang interaksinya ini bagaimana Bu? Apa yang sudah pernah Buhan lakukan? Saya menjadikan bukan sebagai guru tadi, saya menjadikan teman. Karena biasanya dari teman nanti nggak ada rasa malu lagi kalau ingin mengungkapkan sesuatu. Jadi anak itu dibiarkan untuk curhat dengan Iya, Tuhan ya, iya. supaya tahu apa yang dialami, apa yang dirasakan, ya Bu. Iya. Berarti itu mempengaruhi nilainya, Bu. Iya. Bagaimana nih? Karena belum bisa membaca, jadi otomatis apa ya, materi yang disampaikan dia tidak mungkin mengerti. Jadi perlu dibimbing Perlu khusus. bimbingan khusus. Tapi Buan sudah dapat. Lalu saya ingin bertanya Bu, dari kegiatan solusi yang Buhan laksanakan tadi, rencana-rencana yang akan Buhan lakukan tadi, apakah Buhan memerlukan dukungan atau bantuan dari siapa Bu kira-kira Bu? Saya sangat memerlukan dukungan dan bantuan, terutama dari lingkungan sekolah, dari kepala sekolah, teman sejawat, itu yang penting. Dan dukungan dari keluarga, paling utama itu. Kalau di sekolah dibimbing guru, di rumah tidak dibimbing, maka akan percuma itu. Kalau tiga-tiganya tidak saling mendukung. Berarti nanti selanjutnya Buhan membutuhkan dukungan dari keluarga teman. tadi ya. Iya. Untuk yang dari teman sejawat ya Bu, bagaimana bentuk dukungan yang Buhan harapkan? Saya berharap saya akan berkoordinasi dengan guru kelas 1 karena guru kelas 1 yang paling dahulu membimbing anak-anak saya. Jadi Buhan ingin sharing ya dengan guru kelas 1 yang terlebih dahulu mengatasi atau mengalami kejadian anak tadi. Berarti di kelas 1 anaknya apakah ada perubahan Bu setelah jenengan tanya dengan guru? Maksudnya di kelas 1 dulu seperti apa, di kelas 2 seperti apa? Saya lihat dulu di kelas 1 anak itu pendiam. Tidak pernah ngomong dengan teman, apalagi dengan gurunya. Tapi sekarang di kelas 2 sudah bisa berinteraksi dengan saya. Karena saya itu tadi, saya berperilaku seperti teman sebayanya dia. Baik Buhan, berarti dukungan dari teman
kelas 1 tadi atau ada lainnya lagi Buan dari teman-teman sejawat tadi? Sudah. Apakah cukup hanya kelas 1 saja? Ya untuk kelas yang lainnya saya suruh itu dianggap seperti adiknya sendiri gitu. Biar dia tidak malu dan tidak rendah diri terhadap yang lainnya karena dia belum bisa membaca itu tadi. Berarti jenengan juga butuh dukungan dari anak-anak yang lain ya Bu, kakak kelasnya untuk mengajak tadi nggih supaya tidak rendah diri, tidak takut. Itu untuk yang siswa ya Bu ya. Dari orang tuanya tadi Bu, mungkin Buhan ada bagaimana? Untuk orang tuanya kemarin saya sudah ngomong-ngomong secara pribadi sama orang tuanya untuk dibimbing lebih lagi. Jangan mementingkan pekerjaannya dulu, terutama anaknya dulu itu loh. Biar anaknya seperti anak-anak yang lain bisa membaca, bisa berinteraksi lah dengan teman sebayanya. Bagaimana tanggapannya tadi? Kemarin ibunya bilang, ya Bu, karena anak lebih penting, dia memberikan waktu lebih lagi lah kepada anaknya tersebut. Berarti sudah ada komitmen ya Bu ya. Setelah itu nanti dia akan rencana selanjutnya akan lebih memperhatikan anaknya lagi. Berarti nanti Buhan lebih intens lagi komunikasi dengan orang tua juga anak tersebut. Baik Buhan, dari percakapan tadi Buhan mengalami kendala, lalu Buhan merencanakan, lalu saya ingin bertanya rencana yang Buhan jabarkan tadi kira-kira kapan akan dilaksanakan itu tadi Buhan? Untuk itu setiap hari. Setiap hari. Iya. Berarti Setiap nanti hari. akan membimbing anak setiap hari setelah selesai pembelajaran. Bimbing satu persatu. Yang belum bisa tadi loh. Baik Buhan. Anak yang belum bisa membaca berarti di kelas kurang aktif ya Bu ya. Lalu dia rendah diri, merasa belum bisa, kurang, akhirnya Buhan motivasi. Bagaimana Buhan perasaannya Buhan setelah melaksanakan kegiatan coaching? Saya sangat senang karena bertambah ilmu, bertambah motivasi untuk diri saya menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Buhan merasa termotivasi ya Bu ya. Lalu antusias sekali dalam melaksanakan kegiatan pasca observasi ini. Saya juga banyak sekali belajar dengan Buhan, apalagi ketika saya mengobservasi kemarin, Buhan sudah menunjukkan sangat sabar mengajar di kelas 2 karena memang di kelas rendah ya Bu ya. Lalu Buhan, dari kegiatan percakapan kita hari ini, apa yang Buhan dapatkan? Saya mendapatkan banyak hal, banyak ilmu, banyak motivasi dan solusi yang belum saya terapkan di kelas saya. Mungkin untuk kedepannya saya akan lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Saya akan lebih aktif lagi untuk pembelajaran berikutnya. Buhan, alhamdulillah jika Buhan mendapatkan manfaat dari kegiatan kita percakapan pasca observasi ini, setelah kita untuk mendapatkan solusi ya Buhan atas permasalahan Buhan sendiri. Buhan sangat luar biasa bisa menemukan solusi atas permasalahan yang Buhan alami. Buhan juga sudah merencanakan kegiatan apa yang digunakan untuk mengatasi kendalanya tadi, dan juga sudah memiliki dukungan dan bantuan dari berbagai pihak ya Bu ya. Untuk itu saya juga berterima kasih pada Buhan sudah menginspirasi saya dan sudah menyediakan waktunya untuk mengadakan percakapan pasca observasi ini Buhan. Semoga kita tetap semangat untuk memajukan pendidikan di sekolah kita ya Bu. Dan semoga dilancarkan rencana aksi yang akan Buhan lakukan pada anak Buhan Dayani di kelas 2 nggih.
Untuk itu saya pamit undur diri Bu Han. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.